kamera kita ya, biar yang ada di layar cuman Pak Marom dan Bu Nur. Silakan Pak Marom dan Bu Nur. Iya, cukup. Siap. Siap, Bu. Terima kasih. Saya coach dulu ya, Bu. Iya. Assalamualaikum, selamat siang, Bu. Sebentar. Ini semua matikan kamera ya? Masih nampak Bu Khonifa, Bu Titi, Pak Eko? Oke, sudah? Sudah, Bu? Sudah, oke. Assalamualaikum, selamat siang, Bu. Waalaikumsalam, selamat siang, Pak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, baik. Pada percakapan siang ini, mau berbagi keluhan atau keresahan tentang apa, Bu? Ada, Pak. Jadi di kelas saya itu masih ada beberapa siswa yang tidak memahami apa itu keyakinan kelas. Oke. Berarti ada siswa yang tidak memperhatikan keyakinan kelas itu ya, Bu? Iya, Pak. Dari percakapan kita nanti, kira-kira apa yang Ibu harapkan? Saya ingin menemukan solusi bagaimana caranya supaya anak-anak itu kembali memahami akan keyakinan kelasnya. Bisa diceritakan, Bu, kondisi siswa Ibu yang sekarang? Iya, Pak. Jadi saya itu merasa bingung, entah kenapa ya anak didik saya saat ini tuh ada beberapa yang belum memahami apa itu keyakinan kelas. Padahal di kelas itu sudah ada keyakinan kelas yang kami buat bersama. Gitu ya, masih ada beberapa siswa yang belum memahami tentang keyakinan kelas. Padahal sudah dibuatkan kesepakatan untuk keyakinan kelas. Gitu ya, Bu? Betul, Pak. Nah, kira-kira menurut Ibu, idealnya siswa seperti apa yang sudah memahami keyakinan kelas? Menurut saya, Pak, siswa yang sudah memahami keyakinan kelas itu akan menerapkan kesepakatan kelas dengan kesadarannya sendiri. Contoh, keyakinan menghormati orang lain. Jadi, siswa yang memahami keyakinan tersebut tidak akan mengganggu temannya. Seperti itu. Berarti idealnya siswa bisa menerapkan keyakinan kelas dengan kesadaran penuh ya, Bu? Nah, salah satu contohnya tadi, siswa bisa menghormati orang lain. Ada contoh yang lain, Bu? Ada, Pak, seperti disiplin. Jadi harapan saya anak masuk ke kelas itu on time setelah istirahat. Tuh. Baik, Bu. Contoh yang pertama tadi saling menghormati, dan yang berikutnya yaitu disiplin. Di mana anak bisa masuk kelas tepat waktu setelah istirahat. Nah, kira-kira menurut Ibu, kenapa anak setelah istirahat masuknya tidak bisa on time, Bu? Mungkin ya karena alamnya kan masih alam bermain. Jadi belum ada kesadaran akan keyakinan kelas disiplin gitu. Jadi keyakinan kelas pada disiplin itu masih kurang gitu. Betul, Ibu. Memang pada dasarnya anak masih suka bermain. Kira-kira menurut Ibu, untuk mengatasi hal tersebut, apa yang bisa Ibu lakukan? Mungkin itu ya, Pak. Kesadaran dari anak akan keyakinan kelas itu perlu ditingkatkan dengan cara guru aktif mengingatkan pada anak seperti itu. Oke, guru harus lebih aktif, jangan lelah untuk mengingatkan gitu ya, Bu? Apa ada Betul, cara Pak. yang lain, Bu? Mungkin bisa dengan mengingatkan anak tersebut dengan kalimat motivasi atau kalau tidak memberikan ruang untuk berdiskusi. Baik, Bu. Jadi yang pertama tadi mengingatkan dengan kalimat motivasi atau positif ya, Bu, dengan harapan supaya menjadi pembiasaan. Dan yang kedua tadi dengan memberikan ruang diskusi kepada anak-anak akan pentingnya memahami keyakinan kelas ya, Bu. Iya, Pak. Nah, baik, luar biasa, Bu. Nah, dari kedua tadi, mana yang menurut Ibu yang paling mungkin untuk bisa Ibu lakukan? Mungkin dengan memberikan ruang diskusi, Pak, karena kebetulan anak didik saya ini suka sekali ketika dibuat kelompok untuk berdiskusi. Wah, bagus itu, Bu. Saya sangat antusias sekali untuk nantinya bisa mendengarkan cerita Ibu kembali setelah memberikan ruang diskusi kepada anak didik Ibu. Siap, Pak. Sekarang, kira-kira kapan Ibu bisa memberikan ruang diskusi untuk anak didiknya? Mungkin minggu depan karena kebetulan ada jam pelajaran saya juga, Pak. Siap, Bu. Ditunggu cerita berikutnya ya. Nah, kira-kira apa yang bisa membantu untuk kelancaran kegiatan tersebut? Mungkin nanti saya akan bekerja sama dengan guru kelasnya ya, Pak. Jadi kita bisa berkolaborasi. Baik, Bu. Wah, seru sekali ya percakapan kita kali ini. Ada yang ingin disampaikan untuk mengakhiri percakapan
kita kali ini, apa yang Ibu dapatkan? Baik, Kak. Saya sangat senang sekali pada percakapan kali ini. Saya mendapatkan ide atau solusi terutama dalam memberikan ruang diskusi untuk anak didik saya. Terima kasih ya, Pak. Sama-sama, Bu. Ditunggu cerita berikutnya ya. Siap, Pak. Sudah, Bu. Kita ganti ya. Ini langsung saya ya. Ya, siap. Sebentar. Assalamualaikum Pak Marom. Waalaikumsalam, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Sedang santai ya? Iya, Bu. Sangat santai. Apa ada permasalahan yang Pak Marom hadapi baru-baru ini? Iya, Bu. Pada percakapan kali ini, saya ingin berbagi tentang keresahan yang baru-baru ini saya terjadi. Entah kenapa saya merasa perlu inovasi baru untuk meningkatkan minat baca pada anak didik saya. Saya di mana nanti harapan saya itu bisa mencapai tahap memahami. Oh, begitu ya. Jadi kurangnya minat baca ya, Pak ya? Iya, Bu. Oke. Dari percakapan kita ini kira-kira apa yang Pak Marom harapkan? Yang saya harapkan dari percakapan ini ya, saya bisa mendapat tentunya ide atau inovasi baru untuk meningkatkan minat baca anak didik saya. Oke, bisa Pak Marom ceritakan yang Bapak rasakan? Saya merasa anak-anak yang saya didik sekarang, minat bacanya itu berkurang, Bu. Atau kurang, sangat kurang. Sehingga dampaknya apa? Untuk memahami sebuah bacaan atau pertanyaan itu masih sangat kesulitan. Padahal, Bu, di kelas sudah saya siapkan pojok baca. Entah kenapa minat bacanya masih kurang. Begitu ya Pak ya. Saya mengerti keresahan Pak Marom. Padahal sudah disediakan pojok baca, tapi minatnya masih kurang gitu ya. Ya, nah, kira-kira bagaimana minat siswa yang diharapkan Pak Marom? Tentunya saya mengharapkan siswa memiliki minat baca yang tinggi, di mana anak-anak itu suka membaca dengan sendirinya. Baik, suka membaca ya Pak ya? Iya, Bu. Nah, apa kira-kira yang Pak Marom bisa lakukan supaya anak-anak itu suka membaca? Itu, Bu, yang saya masih bingung sampai saat ini. Tapi mungkin dengan memberikan pembiasaan di mana anak harus membaca sebentar di setiap awal kegiatan atau di awal pembelajaran. Oh, jadi melakukan pembiasaan ya Pak. Ada yang lain Pak? Mungkin saya bisa sih sesekali mendongeng di depan anak-anak, Bu. Baik Pak. Jadi menurut Pak Marom yang bisa meningkatkan minat baca anak itu yang pertama melakukan pembiasaan. Yang kedua sesekali mendongeng di depan anak-anak begitu ya? Iya, Bu. Oke. Menurut Pak Marom, dari kedua ini mana yang paling mungkin atau yang Pak Marom prioritaskan untuk bisa dilakukan? Mungkin yang sesekali mendongeng ya, Bu, di depan anak-anak, Bu. Karena apa? Anak-anak menurut saya suka aja ketika mendengar sebuah cerita. Oh ya, luar biasa Pak itu. Dengan kita mendongeng, anak nantinya bisa termotivasi untuk bisa mendongeng. Dan untuk bisa mendongeng tentunya anak juga harus banyak belajar. Betul, Bu. Kira-kira kapan Pak Marom bisa melakukan rencana ini? Segera, Bu, mungkin minggu depan. Oke, apa yang bisa membantu Pak Marom untuk melakukan kegiatan itu? Mungkin dengan membuat jadwal tetap ya, Bu. Mungkin misalnya 2 minggu sekali, atau seminggu 2 kali, atau seminggu 3 kali seperti itu. Oke, baik Pak Marom. Dengan membuat jadwal untuk mendongeng di depan anak-anak, ini luar biasa sekali ya. Rencananya bagus, semoga apa yang Pak Marom rencanakan berhasil. Pak Marom, ada lagi yang ingin disampaikan untuk mengakhiri percakapan kita kali ini? Baik, Bu. Percakapan kita kali ini saya sangat senang, Bu. Dari percakapan kita kali ini, saya mendapatkan ide atau inovasi baru yang bisa saya terapkan untuk anak didik saya. Terima kasih ya, Bu. Sama-sama Pak Marom. Saya juga sangat antusias sekali mendengar cerita berikutnya setelah Pak Marom menerapkan rencana tersebut. Semangat ya Pak Marom. Siap, Ibu. Terima kasih. Sama-sama.
Oke, baik Bapak Ibu silakan dibuka kameranya, berikan aplaus untuk Pak Marom dan Bu Nur.